Hati ini laksana pilot dalam pesawat terbang. Bagus cara landingnya, bagaimana cara take off-nya, itu ditentukan oleh pilot yang sangat profesional. Mereka yang menjadi pilot yang bagus dengan keilmuan dan pengalamannya, pasti pesawat ini akan terjauhkan dari mara bahaya. Maka hati diumpamakan seperti itu. Bahkan hati ini laksana seorang raja di kalangan prajurit. Hati ini menjadi pemimpin. Hati ini menjadi al-muluk, sultan, raja tertinggi, yang mana prajuritnya merupakan semua anggota tubuh yang dimiliki oleh manusia. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, jamaah sekalian, beliau merupakan pribadi yang sangat rajin ibadah. Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Makin Ramadan itu pergi meninggalkan beliau dari malam pertama hingga malam terakhir, bukan semakin menurun kualitas ibadahnya Nabi Muhammad, melainkan semakin meningkat dibandingkan yang lainnya. Dan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan. Kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama, segenap pengurus manasah yang mulia ini, jamaah sidang solat tarawih dan isya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam yang mulia ini kami tertarik membahas menyangkut dengan ma huwa qalbun salim. Apa itu hati yang sejahtera? Sebelum kita menjelaskan menyangkut dengan bagaimana para mufassirin menjelaskan terhadap ayat yang menceritakan tentang hati yang sejahtera, terlebih dahulu mari kita lihat sebuah hadis yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad dalam yang pernah kami baca dalam kitab Matan Arba'in karya Imam An-Nawawi, di mana Nabi pernah bersabda, inna ala wa inna fi jasadil mudghah, ketahuilah oleh kalian bahwa dalam tubuh ini, dalam jasad manusia, ada segumpal mudghah, segumpal daging, segumpal bentuk. Idza saluha saluha jasadu kullu. Andai kata segumpal mudghah itu baik, andai kata segumpal mudghah itu bagus, akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Andai kata segumpal daging tersebut, segumpal mudghah tersebut jelek, yang mana dia selalu mensugestikan kepada hal-hal yang tidak baik, maka implementasi karakter kita dalam kehidupan akan jelek pula yang kita dapati. Artinya hati ini merupakan penentu terhadap sikap seseorang dalam kehidupannya. Lantas seseorang bertanya kepada Rasul, apa mudghah itu ya Rasulullah? Ala wahiya qalbun. Ketahuilah yang dimaksud dengan mudghah tersebut itulah hati yang dimiliki oleh manusia. Maka tidak salah seandainya hati ini diumpamakan seperti nahkoda dalam kapal di tengah laut. Bagaimana arah tuju kapal ini ditentukan oleh nahkoda, seperti itulah kehidupan seorang manusia. Hati ini laksana pilot dalam pesawat terbang. Bagus cara landingnya, bagaimana cara take off-nya, itu ditentukan oleh pilot yang sangat profesional. Mereka yang menjadi pilot yang bagus dengan keilmuan dan pengalamannya, pasti pesawat ini akan terjauhkan dari mara bahaya. Maka hati diumpamakan seperti itu. Bahkan hati ini laksana seorang raja di kalangan prajurit. Hati ini menjadi pemimpin. Hati ini menjadi al-muluk, sultan, raja tertinggi, yang mana prajuritnya merupakan semua anggota tubuh yang dimiliki oleh manusia. Ikun liati nyoronyo matakah kapubut maksiat, disugestikan oleh hati kita. Maka mata itu akan melakukan apa yang dianjurkan, disuruh oleh hati yang dimiliki oleh manusia. Maka betullah Rasul menyampaikan
segumpal mudghah tersebut bila baik dia, seluruh tubuh manusia akan menjadi baik. Maka orangnya menyaurang bruk-bruk hati urang siklun. Nyan hanapun lelaki, hanapun harap. Kita tidak mungkin berharap dia menjadi pribadi yang baik seandainya hati-hati yang kiswatul qulub. Hati-hati yang keras, hati-hati layaknya hati orang munafik, hati-hati yang layaknya hati-hati orang murtaddin, orang kafir, yang mana saat mereka diberikan hati, tetapi dengan hati tersebut akan mensugestikan kepada hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada korelasi dengan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Ini ayat cerita terhadap Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu beliau pernah meminta kepada Allah dalam sebuah dialognya, "Ya Allah, saya punya ayah yang tidak berkatipikan Islam." Artinya ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau ikut agama Nabi Ibrahim. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Jangan malukan saya. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan malukan saya saat semua manusia dibangkitkan. Kenapa? Saya punya seorang ayah yang tidak mau ikut agama saya. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau malukan saya, jangan engkau hinakan saya saat kami semua dibangkitkan. Pada waktu itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada waktu tersebut di yaumil qiyamah tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak, tidak ada seorang pun yang mampu membantu kita melainkan illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang mampu membantu seseorang manusia, wahai Ibrahim, nantinya itulah hati-hati orang-orang yang datang ke hadapan Allah membawa hati yang sejahtera. Jadi sehebat apapun anak tanya, secara apapun anak kita, sehebat apapun, semegah apapun kehidupan kita, di yaumil qiyamah tidak mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan kita selama dalam hidup mereka tidak memberikan kompensasi dalam syariat, dalam agama. Masa anak sekaliber Nabi Ibrahim, Azar punya seorang anak yang nama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikenal dengan titel Khalilullah. Bahkan sering dinisbatkan keturunan Nabi Muhammad itu bersumber dari Nabi Ibrahim sebagai kakek nenek buyutnya daripada keturunan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Ibrahim walaupun sangat hebat punya ayah tersebut tidak mampu dimanfaatkan oleh seorang anak yang bernama Nabi Ibrahim di yaumil qiyamah. Melainkan hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang bagus, hati yang sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita jelaskan apa itu hati yang salim. Hati yang salim disampaikan oleh para mufassirin terutama dalam tafsir Jalalain, hati-hati yang sejahtera minasyirki wan nifaq. Hati-hati yang selamat daripada kesyirikan. Hati-hati yang selamat daripada sifat munafik. Artinya lain cakap, lain perbuatan. Mereka-mereka yang munafik dan syirik itu sudah barang pasti di yaumil qiyamah tidak ada yang mampu membantu mereka. Maka orangnya hati salim, qalbul mu'min, hati-hati orang yang beriman. Disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, la yaqil mar'a, di yaumil qiyamah nanti wahai manusia, tidak ada seorang pun yang mampu menjaga engkau min azabillah, daripada azabnya Allah, maluhu, harta diri kalian. Kita punya harta, rekening di tabungan kita depositnya luar biasa, angkanya sudah tidak terhitung lagi. Apakah kita mampu menawarkan kepada Allah, nyo diuro kiamat tu long sewa drone ya Allah untuk melindung long? Tidak bisa. Yang selanjutnya, walau iftada bimil'il ardi dhahaban, kita punya gunung emas di dunia, tidak akan mampu menyelamatkan kita di yaumil qiyamah illa kecuali hati-hati yang sejahtera. Salah satu indikator hati yang sejahtera disampaikan oleh para mufassirin, hati yang beriman kepada Allah dan hati yang ikhlas terhadap agamanya Allah. Yang beriman sudah pasti. Yang selanjutnya poin kedua, menurut Imam Ibnu Katsir, hati yang sejahtera adalah hati yang
ikhlas. Sembahyang tarawih bek fikir ke todong imum. Nyo imum bercepat-cepat baru jak sembahyang tarawih menata. Ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan keikhlasan. Nami gampung long ade. Hino alhamdulillah. Urang kematih mana-mana. Nya wate gejak menata ke pilih-pilih imum. Kalau malam nyo so jadual. Nyo ku taufik, nyo lambat becut hai dejak menata. Malam singa Tengku Abdul Maun ni yang cepat mengejak tu menasa. Solat dia datang ke Menasah. Setiba di Menasah, ini representasi daripada cerita orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Setiba di Menasah, rupanya jadual diganti, datang tim safari. Tim safari anak muda, hafal Quran le peloju. Gubedah dong tu imum tim safari anak mudanya, itu kebi mentang timinit. Nyan miwa minah dengan miwa romlah bakulah kagabu aku. Allahu Akbar. Latih la intah imum malamnya. Bedah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Darwin Hasibuan. Latih jamaah posiblah dakwah malamnya. Habis Fatihah rakaat pun hana tanggung-tanggung Yasin. Latih jemaah kamu sibah rong meramah malamnya. Kolak ermoh nyen tawa ka basi dia. Dua rakaat semayang tirak debit keun haid semayang menatah lambat hat imum. Malam singa lono jak masjid. Malam singa kemudian berangkat tu miwa minah dengan miwa romlah gejak masjid. Teruk ke dia masjid, bantru ke kalian, rupaji imum malamnya hino, malam tinggal jadual ide. Nyan kala perkata nura yang naik kelas semayang. Bantru ke dia ke pegahai tengku imum, bek lambat-lambat tat, bek ayat-ayat panjang-panjang tat Yasin baca. Po 12 malam golong datu mewo. Nu balik ke dia ayat 2 engku imum pia ke becut supaya nak lepas gewa bek metun Honda ke. Balik tu ke baca ayat yang paling panuk dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah apa nafah? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladdallin. Nyamanya lagi nya nimum baca ayat jamaah ikut metugam-tugam sebut amin. Amin. Ya urang gerak waktu sebut buka puasa kan. Coba ayat kasering ayat panjang. Ingku imum piung palau ayat panjang lambat ayat tu'et mukumat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna gasi-gasi uleh nak duduk. Inna sambung lihat dia mi apa tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyo lagi-lagi nyo corak nak ikhlas micin tu. Hana ibadah jangan terpaksa. Hati-hati yang beriman saat mereka melekat tubuhnya dengan ibadah puasa diperintah oleh Allah Ta'ala tidak terasa berat. Kenapa? Hati beriman, ikhlas kepada Allah. Salat tarawih, salat tahajud, salat duha, baca Al-Quran mengalir seperti air yang mengalir di atas tempatnya di sungai, tidak ada beban. Kenapa? Hati ikhlas, hati beriman, hati yang sejahtera. Itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Nyobek sampai ikhlas bak lidah mentang. Tak pegah drolong ate pah yang lagi ate Nabi Ibrahim. Ate yang beriman, ate yang salim. Tapi waktu yang bersedekah, kepegat pengumuman lipat kami membelah malam hanabih-bih dengan dayung. Pengumuman sabok dalung bu guna seput dari hamba Allah. Sekian, Assalamualaikum. Yang kepada kamu rempuk, hai pajangan nan ke mengantau ke hamba Allah. Ulang pengumuman. Yang perkara nan hamba Allah karu mencicir buku panitia gara-gara nannya. Bak lidah berikhlas, lambut hana mesti retuk mesti persentan. Waktu nak sedekah rata orang bergerak. Cuda ilung orangnya ilung sedekah tipluh boh bu kena menasah untuk buka puasa. Nalung si mana pilung bloy di keruku. Terus kena ulung tagun kerolun manok mangatat manok darah tu manok cerita abak urang. Bak lidah pegah-pegah, baik pegah-pegah bak gob berikhlas. Tapi habis urang di kampung Jawanya itu pun ganyan ke sedekah. Seperti itu ibadah yang kita laksanakan. Pertanyaan, nah kira hati urang beriman? Hana urang silun. Pakan
hati orang beriman. Hati yang sejahtera adalah ikhlasuddin, orang yang beribadah ikhlas dalam agama. Malamnya ke-15 Ramadan, besok akan masuk hari ke-15, malam ini malam ke-15. Adakah rasa berat dalam hatinya? Adakah rasa berat dalam tubuh kita, pada pribadi kita, pada jasad kita saat beribadah? Seandainya kita bukan ikhlas karena Allah, karena mengharap pujian dan imbalan manusia, nyu akan berat manusia dan Bandung. Maka walum maksud hati yang sejahtera adalah hati yang percaya an ayya'lama annallaha haqqun, Allah itu benar dan hari kiamat akan datang. Itu yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin, la raiba fiha, tidak akan pernah kita ragu terhadapnya. Yang selanjutnya, sehebat apapun kita mempersiapkan generasi hari ini sebagai anak, itu hanya mampu membantu kita saat berada di alam barzah. Seandainya jih malam bisa membantu kita di alam barzah, tapi saat dibangkitkan di yaumil qiyamah, potong kompas, nafsi, hanya hati yang berimanlah, hati-hati yang salimlah yang mampu membantu kita untuk merangkak pergi menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Maka malamnya kita persiapkan bulan Ramadan, bulan manajemen kalbu. Bulan Ramadan, bulan untuk mengatur hawa nafsu, sehingga temperamen tanyo turun, hati tanyo lebih pah. Baik sampai habis Ramadan, jid ke hati-hati yang kiswah, yang keras, tidak mau mendengar apapun. Semoga harapan ulun tuan, khususnya pada pribadi dan untuk jamaah sekalian, usai Ramadan nantinya kita akan mendapatkan qalbin salim, hati-hati yang sejahtera, hati yang beriman. Waktulah yang membatasi kita, tidak terasa sudah 20 menit. Yang untuk tak kau gelit, insyaAllah malam pertemuan ke depan kalau ada waktu kita akan berjumpa kembali. Intinya wujudkan hati yang sejahtera, hati yang mengiman, terbebas dari syirik dan terbebas dari munafik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.